Ya, Winda. Oke. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jazakumullah kepada para partisipan. Selamat datang di kajian Ramadan bersama PW Salimah DIY. Agenda pertama dimulai di hari ini bersama Ustazah kita Triwinarsi, Ketua PW DIY yang kita sayangi karena Allah, insya Allah. Tema kali ini adalah stay at home bersama keluarga menuju Ramadan Barokah. Kita punya waktu kurang lebih mungkin 45 menit ke depan untuk menggunakan fasilitas Zoom ini. Jadi mari kita dengarkan langsung, insya Allah dimulakan dengan basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sementara nanti Bu Wiwi akan memberikan taujihnya kepada kita. Saya selaku host meminta izin untuk mengunci dulu suara para partisipan begitu ya. Kepada Bu Wiwi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Teman-teman, ibu-ibu semua yang saya cintai, alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, berkah, hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi walau lewat media. Ya, mudah-mudahan rindu kita, kemudian kangen kita bisa terobati dengan bertemunya kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan yang kita muliakan semuanya, mari kita panjatkan rasa syukur kita. Nikmat, berkah, hidayahnya, kita semua diberikan keimanan, keislaman, sehingga pagi hari ini kita masih menghirup udara segar, diberikan kesehatan, kekuatan, bisa memasuki bulan Ramadan yang digambarkan oleh Allah, bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan, bulan yang penuh kebaikan, yang kemudian dilipat gandakan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam mari kita tunjukkan kepada Salawat serta salam mari kita punya iman, semua tabiin dan dakwah. Alhamdulillah kita bertemu pada akan membahas tentang keberkahan ketika adanya wabah corona sehingga kita stay at home gitu ya. Nah, ini adalah bagi orang-orang yang beriman gitu ya, adalah keberkahan yang luar biasa karena sesungguhnya di balik musibah, di balik kesulitan itu ada dua, kemudahan dan keberkahan. Kita awali gitu ya, kita gali keberkahan Ramadan gitu ya, di balik wabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat gitu ya bahwa makna berkah adalah berkembang atau bertambah berlipat gandanya kebaikan. Kalau secara hadis gitu ya juga Al-Qur'an bahwa
kebaikan, keberkahan itu adalah kebaikan yang langgeng. Bertambahnya kebaikan yang sifatnya akan langgeng dan akan berlipat-lipat, berlapis-lapis kebaikannya. Dan mudah-mudahan kita semua gitu ya akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita senantiasa lantunkan di dalam doa-doa kita. Salah satunya adalah di waktu kita sholat ketika melakukan at-tahiyat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agar keberkahan gitu ya yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan berlimpah gitu ya bagi kita semua keberkahan itu. Ibu-ibu yang saya cintai gitu ya, bahwa keberkahan gitu ya, agar musibah ini menjadi berkah, tentu saja kita semua harus memahami terkait dengan keberkahan ini. Salah satu landasan agar seseorang itu bisa merasakan keberkahan dan kebaikan atas wabah yang menimpa, khususnya adalah di bulan Ramadan yang biasanya kita melakukan ibadah. Sehingga siarnya terasa gitu ya. Mudah-mudahan dengan stay at home justru gitu ya, kita juga merasakan kenikmatan yang sama sebagaimana ketika kita melakukan ibadah di waktu tidak sedang dilarang untuk bisa ke masjid. Nah, landasan agar kita bisa merasakan kenikmatan gitu ya di dalam keberkahan bulan Ramadan gitu ya, ketika kita berada di rumah, yang pertama landasannya adalah iman. Bahwa puasa gitu ya, ini adalah separuh dari iman gitu ya. Sehingga harapannya gitu ya, iman ini akan menjadi cahaya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Yang kedua adalah takwa. Jadi landasan utama bagi orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan atau keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini, walau stay di dalam rumah, itu adalah landasan keimanan dan ketakwaan. Sehingga suasana yang terjadi, yang diberikan oleh Allah ini tidak mengurangi hikmah kita, nikmat kita gitu ya, bersama di ibadah di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya cintai gitu ya, terkait dengan keimanan ini gitu, Allah gambarkan di dalam surat Al-Mulk ayat 1, Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah menyampaikan di ayat ini kemuliaan gitu ya, kesucian Allah yang menguasai segala langit, segala bumi, bahwa kerajaan hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepahaman ini, maka kejadian yang terjadi saat ini bukan menjadi hambatan kita untuk melakukan kebaikan. Yang lebih banyak bahkan justru akan memicu setiap hamba Allah gitu ya, yang meyakini bahwa musibah ini adalah sarana agar setiap pribadi diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lanjutan ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa di antara mereka gitu ya, diuji oleh Allah baik yang sifatnya hidup mati gitu ya, bahwa di ayat surat Al-Mulk ayat 2 yang menciptakan manusia hidup dan mati gitu ya, untuk menjadikan ujian bagi siapa saja di antara kalian, yang di mana siapa yang paling baik amalannya. Sehingga ketika kita temukan di bulan Ramadan ini, kita harus berada di dalam rumah gitu ya, tidak mengurangi semangat kita gitu ya, untuk melakukan amal ibadah lebih baik. Bahkan kita sebagai hamba yang diberikan keimanan, justru akan lahir program-program unggulan gitu ya, yang akan memicu kebaikan yang lebih besar. Ada seorang teladan kita adalah Imam Syekh Muhammad, yang kemudian menggambarkan di tengah kesulitan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang dengan sakit cacar yang kemudian menyebabkan kebutaan yang terjadi sepanjang hidupnya, justru memicukan kebesaran dan kemampuan yang luar biasa untuk memfungsikan potensi yang diberikan Allah walaupun dengan keterbatasan. Beliau adalah Al-Imam Muhammad Al-Haddad, yang beliau kemudian menulis
sebuah buku dengan berbagai hikmah tentang agama yang sangat gitu ya, sangat bagus gitu ya, yang kemudian bisa jadikan teladan untuk kita semua, bahwa di tengah kesulitan beliau, walaupun di tengah tidak bisa melihat, beliau berkarya besar yang isinya adalah terkait dengan berbagai nasihat tentang agama Islam. Nah, mudah-mudahan kita semua ketika berada di rumah akan melahirkan satu potensi yang besar gitu ya, untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih besar, untuk merancang kebaikan-kebaikan yang kemanfaatannya lebih luas. Jadi iman inilah yang kemudian mendasari agar kita tetap bisa berkarya lebih baik, karena kita semua akan dilihat oleh Allah siapa di antara kita amalannya yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain surat Al-Mulk, Allah menggambarkan di dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Jadi kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini yang kemudian menjadi wabah di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Dan mudah-mudahan kita semua itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menangkap sinyal-sinyal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui kebesarannya. Juga disebutkan juga di surat Ali Imran ayat 191, siapakah di antara mereka orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang yang senantiasa berzikir, seorang hamba yang senantiasa berdiri, duduk, berbaring, mengikuti dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu, dan keyakinan ini gitu ya akan memberikan motivasi senantiasa berkarya, senantiasa beramal baik, senantiasa waktu di setiap keadaan itu sesuatu yang kita sukai, dan itu sesuatu yang tidak kita sukai, menjadikan motivasi bagi setiap hamba yang bertakwa kepada Allah gitu ya. Nah, landasan yang kedua adalah takwa gitu ya. Takwa inilah yang kemudian menjadi substansi tujuan dari puasa di bulan Ramadan ini yang keberkahannya luar biasa. Bahkan digambarkan bahwa puasa ini bagi setiap manusia ini akan menjadikan kebaikan yang berlipat ganda yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasannya hanya semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan keberkahannya berlipat-lipat. Bukan sekedar 10 sampai 700 kali, tetapi puasa ini kata Allah, akulah yang aku akan membalasnya dengan balasan yang tidak terhingga jumlahnya. Luar biasa. Ukhtillah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya dengan puasa ini bagi orang-orang yang bertakwa, ini akan meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dirinya lebih dekat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjerumuskan seorang hamba kepada jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan bahwa ketika manusia mempunyai satu sifat di adalah antara malaikat. Jadi malaikat dan manusia itu ada di tengah-tengahnya. Manusia gitu ya digambarkan dalam Al-Qur'an tidak sekedar seperti binatang. Bahkan ada yang punya sifat yang jauh lebih rendah dari binatang ketika mereka full menturutkan hawa nafsunya. Ketika manusia tidak menahan hawa nafsunya, maka mereka akan turun menjadi hamba yang kedudukannya sangat rendah gitu ya, menjadi pribadi yang kedudukannya sangat rendah gitu ya, bahkan lebih rendah dari binatang. Sebaliknya gitu, ketika kita lihat sifat malaikat gitu ya. Malaikat penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan, tidak ada penolakan sedikit pun terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga harapannya gitu ya, ketika manusia bertakwa berada pada dua dataran ini antara manusia dan malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang bisa menahan dirinya dari hal-hal yang terlarang, begitu pula menjadi hamba yang senantiasa bisa mentaati akan perintah Allah. Sehingga takwa ini bisa diraih gitu ya dengan puasa. Nah, syaratnya adalah ketika mereka memahami secara lahir batin apa sebenarnya hakikat dari puasa. Kenapa kemudian puasa ini menjadikan kita takwa? Gitu ya. Nah ini tentu saja banyak sekali gitu ya hikmah-hikmah dari puasa ini yang bisa kita dapatkan, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Sepintas gitu ya supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan di dalam rumah kita, gitu, karena kita berkumpul di dalam rumah gitu ya. Yang pertama adalah kita memahami bahwa puasa ini adalah perisai. Perisai dari apa? Dari dua perisai. Pertama adalah perisai dari syahwat. Yang kedua adalah perisai dari api neraka. Perisai dari syahwat, gitu ya. Kita melihat bahwa hamba Allah yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam surga yang digambarkan oleh Allah. Fa'amma man khaufa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nazi'at bahwa barang siapa yang takut kepada Allah kemudian menahan hawanya, surga bagi mereka. Subhanallah, janji Allah luar biasa kepada orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Kemudian perisai dari api neraka. Digambarkan bahwa sehari berpuasa, maka Allah akan menjauhkan dari siksa api neraka. Jadi sehari berpuasa dijauhkan setara dengan 70 tahun perjalanan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi sehari berpuasa dijauhkan setara dengan 70 tahun perjalanan. Di hadis lain disebutkan barang siapa berpuasa sehari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dirinya dari api neraka seperti jarak antara langit dan bumi. Hamba-hamba yang bertakwa ketika membaca hadis-hadis ini mesti akan muncul dalam jiwanya untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan berupaya menahan hawa nafsunya sekaligus gitu ya akan berupaya untuk menjauhkan dari siksa api neraka dengan cara menjadikan puasanya bermakna, gitu. Menjadikan puasanya gitu ya berkualitas, menjadikan puasanya betul-betul menjadi sarana untuk menahan diri. Yang kedua gitu ya, hikmah dari puasa ini adalah memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang puasa akan dimasukkan ke dalam surga Royan, dijamin masuk surga. Jadi, digambarkan bahwa surga Royan akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika seluruh orang yang berpuasa sudah masuk, maka pintu surga Royan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua yang ikut. Yang ketiga, pahala puasa itu unlimited, jadi tidak terhingga. Allah menyampaikan bahwa pahala puasa ini adalah boleh menjadi pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah digambarkan bahwa orang yang berpuasa itu mulutnya baunya lebih wangi dari bau minyak mistik, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini di sisi Allah ya, bau wanginya ini. Jangan sampai salah, loh kok baunya mulutnya nggak enak, itu kan di dunia. Tetapi maka seperti bau minyak mistik. Dan mudah-mudahan setiap hamba yang menyempurnakan ibadah puasa gitu ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan gitu ya, bau mulutnya adalah seperti bau minyak mistik. Yang kelima adalah mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah di saat berbuka, ya, digambarkan bahwa seperti hari raya yang kedua, gitu, karena memang luar biasa ya ketika kita sedang lapar, gitu ya, kemudian diberikan kesempatan berbuka, rasanya
lega gitu ya, kemudian bahagia luar biasa. Begitu pula saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini digambarkan bahwa bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita tahu persis gitu ya, di dalam surat Allah itu adalah alam yang kemudian kemuliaannya gitu ya sangat kita rindukan. Bahkan dijanjikan oleh Allah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan adalah ketika seorang hamba merindu hingga air matanya keluar dari matanya. Nah, ini digambarkan bahwa mereka matanya tidak pernah akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merindukan surga dengan adanya rasa khauf, roja gitu ya, sehingga kita menyempurnakan di dalam setiap ibadah. Yang keenam, bahwa amal puasa ini digambarkan adalah amal yang kelak akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bahwa Allah akan memamerkan orang-orang yang berpuasa ini di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, inilah hambaku yang bisa menahan dari gelapnya dunia. Dan Rasulullah gitu ya, bersabda bahwa sesungguhnya Allah membanggakan di hadapan malaikat para pemuda yang mampu meninggalkan syahwat untuk Allah dan menggunakan masa mudanya untuk Allah. Nah, inilah yang kemudian digambarkan, yaitu mereka pemuda-pemuda yang senantiasa menahan diri betul-betul gitu ya. Mereka bangga menahan diri dari dunia dan bangga memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dan tadi sudah saya sebutkan di dalam surat An-Nazi'at gitu ya, bahwa orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Yang ketujuh adalah berpuasa dan syafaat. Satu yang akan memberikan syafaat dari puasa sekaligus gitu ya, syafaat dari pembacaan. Kita canangkan bersama di hari Ahad kita akan mengadakan Yaumul Ma'al Quran. Mudah-mudahan ruh kita gitu akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Al-Quran, baik dalam kondisi apapun, pagi, petang, siang, kemudian duduk, berdiri, berbaring, senantiasa mencintai Allah yang akan memberikan. Yang kedelapan gitu ya, bahwa amal puasa adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amal puasa 2 malam gitu ya. Ya, 2 amalan yang mereka tidak tampak. Jadi amalan puasa ini amalan hati gitu ya. Bahwa Allah sendiri yang tahu apakah amalan ini ikhlas atau tidak gitu, ternyata hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga kita jaga betul gitu ya kesempurnaan ibadah puasa kita. Jangan sampai gitu ya yang sudah kita lakukan dengan lapar dahaga gitu. Tapi nilai asasi dari puasa gitu ya tidak didapatkan. Kita berharap bersama, berdoa bersama di bulan Ramadan ini. Karena di saat doa yang tidak tertolak gitu ya, bahwa digambarkan di puasa ini adalah doanya istijabah. Kita berharap bukan hanya kita saja yang doa-doanya diterima. Bukan hanya kita saja yang puasanya diterima, tapi semua hamba yang ada di penjuru negeri ini semuanya melakukan yang sama, sehingga wabah gitu ya, corona yang sedang melanda dunia ini diangkat oleh
sebagai hamba yang bertakwa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang terbaik amalnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah keberkahan. Keberkahan dalam rumah kita, keberkahan Ramadan kita yang akan menjadi cahaya rumah kita, sehingga menjadikan semangat baru bahwa rumah kita adalah masjid kita, rumah kita adalah pesantren kita, rumah kita adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali gitu ya pada tema yang kedua, karena memang kita ambil stay at home ini mengambil tentang keberkahan. Yang kedua adalah optimalisasi peran, khususnya adalah peran kita semua gitu ya dari dalam rumah. Kenapa mesti kita harus berperan gitu ya? Ada satu ayat yang mendasari yang kemudian sempat saya hafalkan beberapa hari sebelum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Ali Imran ayat 195 disebutkan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'dalladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiru anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaba min indillah wallahu indahu husnus thawab. Di ayat ini disebutkan bahwa seorang muslimah gitu ya datang kepada Rasulullah SAW, namanya adalah Ummu Salamah. Ya Rasulullah, aku belum pernah mendengar dari sisi Robku terkait bagaimana seseorang muslimah beramal dan berhijrah. Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyia-nyiakan amal seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di ayat ini gitu ya, dialog Allah gitu ya. Dialog Allah kepada seorang hamba yang sekaligus gitu ya langsung menjawab pertanyaan seorang hamba di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan, kata Allah, amal seseorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dengan motivasi ini, maka seorang hamba diharapkan memiliki peran yang besar. Peran baik peran di dalam rumah, maupun peran di luar rumah. Kita awali peran di dalam rumah. Yang mendasari peran di dalam rumah gitu ya, adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Tahrim gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu mau membuka bahwa ini adalah melandasi peran kita di dalam rumah, tugas kita agar kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka termasuk keluarga kita. Surat At-Tahrim ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Yang digambarkan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang penjagaannya adalah malaikat yang keras, yang mereka tidak sedikit pun menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu ya, dalam rumah tangga bukan sesuatu yang kecil, tapi tantangan yang besar. Sehingga kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ramadan ini kita berkumpul di dalam rumah. Tugas kita adalah mengembalikan fungsi-fungsi keluarga yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tanggung jawab gitu ya, yang kemudian harus ditegakkan. Sebagai tujuan-tujuan asasi kita. Apa saja tujuan itu? Yang pertama adalah kita dikumpulkan dalam keluarga, dalam rangka ibadah ini yang kemudian diharapkan melahirkan takwa, dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan melahirkan rasa syukur
bagi setiap hamba dalam kondisi apapun yang diberikan Allah, baik berupa kenikmatan maupun berupa ujian, semuanya bagi seorang muslim adalah kenikmatan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk memberikan tambahan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Sehingga kondisi apapun dari lisan seorang hamba yang beriman, hirobil anami. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diuji gitu ya. Ini karena rasa syukurnya kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula gitu, ketika diberikan ujian, kenikmatan, mendapatkan kenikmatan dunia, tidak lalai dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah akan melahirkan dan menjadikan seseorang dalam kondisi apapun, karena dengan ilmunya, dengan nikmat ilmunya ini akan menjadikan setiap pribadi senantiasa bahagia dalam kondisi apapun. Tiflah rahimakumullah, kebahagiaan hadir gitu karena rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga telah apapun, kondisi apapun akan menjadikan karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita semua lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi untuk meningkatkan ibadah. Kita ajak bersama-sama keluarga kita untuk melakukan kebaikan yang sama. Jangan sampai gitu ya, tujuan kita gitu ya, terkait dengan mengajak keluarga kita agar beribadah yang sama, agar di dunia bersama, di surga bersama. Ini menjadi kesempatan yang istimewa ketika kita berada bersama di dalam rumah. Yang kedua, asasi gitu ya, dari dibentuknya keluarga adalah dikumpulkan untuk bersama-sama ta'awun, bekerja sama. Tolong-menolong, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Dan ini akan terasa ketika kita berkumpul bersama dalam keluarga. Jujur saya secara pribadi merasakan betul bahwa kenikmatan gitu ya, berkumpul dengan keluarga baru kali ini gitu ya bisa dirasakan. Kadang-kadang ada yang libur gitu ya, ada yang di pondok gitu, sehingga kita tidak sempat memberikan warna bersama, memberikan kebaikan, bahkan sebaliknya kita juga mendapatkan kebaikan dari seluruh anggota keluarga kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah inilah sarana Ramadan gitu ya, kalau kita buat kita sebagaimana rumah adalah sebagai masjid, maka sharing di antara orang tua dengan anak, saling bisa memberikan kebaikan akan terasa. Mungkin kita gilir gitu ya, kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga kita. Imamnya tidak harus ayahnya, tapi anak-anak kita gitu ya, yang akan memberikan kebaikan. Ini adalah ta'awun yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan nikmat-nikmat itu ketika berada di rumah bersama dengan keluarga. Yang ketiga gitu ya, ketika kita berada bersama dalam keluarga, dalam rumah gitu ya, kita akan mewujudkan gitu ya, atau memberikan kebaikan. Kebaikan apa gitu ya? Kebaikan mewujudkan gitu apa yang kita cita-citakan. Sebagaimana doa-doa kita setiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang menyejukkan hati. Keluarga yang menyejukkan hati, keluarga yang kelak mereka semua anak-anak kami ini, dzurriyyah kami ini akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Disinilah kemudian tampak dan dibutuhkannya peran orang tua untuk memberikan tarbiyah, untuk memberikan pendidikan, untuk mewariskan nilai-nilai kebaikan agar semua dzurriyyah kita, keturunan akan menjadi keturunan yang bisa meneruskan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga kita, nilai-nilai dakwah kita, nilai-nilai amanah, nilai-nilai yang kemudian diharapkan juga tertanam kepada anak-anak, sehingga bersamanya bukan hanya sekedar di dunia, tetapi juga di surga.
Dan ini tentu saja bisa diraih ketika seluruh anggota keluarga secara bersama-sama mencanangkan kebaikan di bulan Ramadan ini secara bersama-sama dengan cara musyawarah. Sehingga semua merasa memiliki program yang sama, merasakan keutamaan dan kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan. Sehingga kita libatkan seluruh anggota keluarga untuk bisa terlibat membuat program bersama, menjadikan rumah sebagai masjid, rumah sebagai pesantren. Belum terlambat, masih hari kedua ya, insya Allah masih kita bisa canangkan ulang ya, dengan program-program unggulan. Masing-masing tentu berbeda-beda, ada yang anak-anaknya sudah besar, ada anak-anak yang masih kecil, sehingga programnya akan kita sesuaikan bersama agar rumah kita bercahaya. Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita selain tugas dalam rumah tangga kita yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kalah pentingnya kita sebagai pengurus Salimah mempunyai tugas peranan di luar rumah kita. Walau harus berkarya dari dalam rumah, tapi tugas ini sudah kita pikul bersama dan sumpah ini sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang beriman di hadapan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama kita tumbuhkan motivasi di dalam diri kita bahwa kita punya tanggung jawab yang sama. Sehingga kita tidak sendiri, kita saling bahu, saling memikul, saling bersama mengajak kebaikan gitu ya. Baik dalam keluarga kita tadi yang sudah kita canangkan, tak kalah pentingnya adalah lingkungan kita agar mereka juga bersama memasuki surga bersama-sama dengan kita. Modal awal yang harus kita canangkan dalam hati kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena kita merasa gitu ya untuk mentarbiyah keluarga kita, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kemudahan dan pertolongan Allah, maka mentarbiyah keluarga, mendidik keluarga bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, karena beban dakwah ini adalah beban yang sudah kita terima, maka pertama kali bahwa kekuatan ini kita munculkan bahwa kekuatan ini hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dari sisi Allah. Upaya yang bisa kita lakukan, kebaikan itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana dan mudah bagi kami. Dan sesungguhnya keluarga kita juga perbaikan motivasi diri kita untuk bisa beramal bagi masyarakat dengan berbagai upaya-upaya yang bisa kita lakukan beriring dengan doa-doa kita agar Allah memberi apa yang kita upayakan. Tentu saja dalam berdakwah gitu ya. Bukan karena kesolehan kita, dakwah itu diterima oleh masyarakat. Bukan karena dosa-dosa kita yang tak ada, dakwah kita itu bisa didengar oleh masyarakat. Tapi sesungguhnya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, kebaikan, kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam berdakwah kembali lagi kita memohon kekuatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas bahwa dakwah ini sudah kita terima sebagai janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33 yang insya Allah semuanya sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan, dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhan kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Malaikat berkata, apakah engkau ya Allah akan menjadikan orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Luar biasa. Sedangkan kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat
31. Ketika Allah menyampaikan bahwa aku mengetahui, kata Allah, apa yang tidak engkau ketahui, Allah menyampaikan dan kemudian mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam diperlihatkan kepada malaikat. Seraya berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama semua benda itu, wahai malaikat. Gitu. Jika kamu benar-benar orang yang benar. Ternyata malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang engkau boleh ketahui bagi kami. Nah inilah ternyata apa yang engkau ajarkan bagi kami. Karena malaikat tidak bisa menjawab nama yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekhalifahan di bumi ini adalah diberi kepada manusia. Dan kita semua sebagai pengurus Salimah tentu menjadi khalifah-khalifah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengemban, akan menjadi hamba Allah. Yang pertama kali dan kebenaran sisi Allah Subhanahu. Tentu saja bagi orang-orang yang memahami ilmu, mereka tidak akan melihat dari siapa ilmu itu. Ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi yang malaikat. Mereka menjawab, ya Allah sesungguhnya ilmu dari sisimu. Malaikat kami tidak akan mengetahui apa yang tidak engkau berikan. Karena itu di dalam kancah kita berdakwah, ketika seorang hamba memahami bahwa ilmu itu dari sisi Allah, tidak akan melihat siapa gurunya. Mereka guru yang terkenal atau tidak. Mereka guru yang senior atau tidak. Tetapi sesungguhnya bagi siapa yang berilmu bisa jadi mereka akan mendapatkan ilmu dan hidayah dari orang-orang yang tidak tenar, orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang yang tidak Baik teman-teman, ibu-ibu partisipan sekalian yang kami cintai karena Allah, nampaknya suara pembicara kita sedikit terputus kalau di tempat host. Dan untuk informasi lainnya, kita besok masih bertemu kembali di agenda Ramadan bersama Salimah Jogja. Jadi mohon maaf Bu Wiwi sudah tidak terdengar suaranya. Jadi saya mengisi dulu terlebih dahulu sebelum waktunya habis juga. Ada beberapa agenda selama Ramadan yang diselenggarakan oleh PWDIY, yaitu setiap Sabtu dan Ahad bisa di Zoom meeting atau besok ada di grup WhatsApp, yaitu Yaumul Ma'al Quran bersama Bunda Rohmah Yulika. Bagi ibu-ibu yang belum masuk ke grup, dipersilakan masuk, linknya sudah diberikan dari jalur PW, PD ke PC, harap disebarkan juga supaya manfaatnya lebih luas lagi. Nanti ke depan juga di Sabtu, Ahad, kedua, ketiga, dan pekan keempat itu ada pembicara-pembicara lain dengan tema-tema berbeda, ada dari PW dan PP, seperti itu. Jadi ditunggu saja
poster-posternya berjalan, sedang disiapkan. Seperti itu. Ini kembali saya unmute, jadi monggo untuk berkangen-kangen gitu ya, bersapa-sapa. Kalau mungkin ada pertanyaan dan Bu Yui bisa menjawab, dipersilakan. Maksudnya bisa, koneksinya bisa baik kembali. Halo Bu Yui. Ya, untuk sementara mungkin kami tutup dulu kajian Salimah pagi ini dengan hamdalah pada doa majelis. Dari ini di Kota Bunda Anti di Kota Gede sebenarnya ada pertanyaan bunyi. Monggo Bu Anti, saya di-mute dulu deh biar suaranya terdengar. Nanti Bu Anti silahkan bertanya. Monggo Bu Anti. Tidak terdengar. Kok mikrofonnya terpakai? Nah, soundnya diklik, yang sound di bawahnya diklik itu masih merah sih, jadi nggak terdengar. Sudah terdengar Ibu. Yang lain yang tadi yang bertanya itu. Bu Iwi bisa mendengar. Oke, baik, Bu Iwi-nya sudah tidak ada di sini. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan besok pertanyaannya di kelas besok. Bu Anti, mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan mendoakan satu majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati wis. Mati dulu. Sambutlah seruan kami para muslim. Tapi harus tahan puasanya. Ya. Ngantek adanya. Ayo.
Ustaz.